Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Utami Dewi. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dengan NIM 1020220033. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang sosialisasi dan interaksi sosial. Yang pertama yaitu pengertian sosialisasi. Yang kedua, bentuk sosialisasi. Yang ketiga, pengertian interaksi sosial. Yang keempat, bentuk interaksi sosial. Yang kelima, pengertian masyarakat. Yang keenam, ciri-ciri masyarakat. Di dalam masyarakat ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa. Pengertian sosialisasi dan interaksi sosial. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses penyampaian ide dari masyarakat umum kepada elit. Individu akan menggunakan saran ini sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pemahaman mereka. Nilai sosialisasi ada dalam lingkungan masyarakat. Proses sosialisasi akan terus berlangsung dan semakin intensif seiring dengan bertambahnya usia. Contohnya mirip dengan bayi yang baru lahir. Dia akan terlibat dalam percakapan dengan penanggung jawab dan kelompok. Nanti ketika anak itu sudah menjadi bayi, dia akan melakukannya berinteraksi dengan anak seumurannya masyarakat di lingkungan terdekat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Usia akan terlibat dalam percakapan dengan siapa saja dan di mana saja, begitu dia merasa nyaman. Yang selanjutnya yaitu bentuk sosial. Bentuk sosial terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sosialisasi primer dan yang kedua sosialisasi sekunder. Yang pertama sosialisasi primer ialah sosialisasi proses pertama dan utama yang dialami dalam kehidupan individu. Sosialisasi ini akan mempengaruhi di dalam kehidupan yang akan mendatang. Di tahapan pertama, pada sosialisasi ini yaitu keluarga ketika masih anak-anak. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Apa itu sosialisasi sekunder? Sosialisasi sekunder ini kelanjutan dari sosialisasi primer. Namun, individu di sini sudah memulai proses identitas yang baru di dalam lingkungan masyarakat. Anak-anak juga akan segera mengenal yang namanya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang akan mengaruhi proses sosialisasi. Yang berikutnya, pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Jarang disebutkan jika seseorang akan kesulitan untuk bertahan hidup tanpa adanya menjalin hubungan interaksi dengan seorang individu yang lainnya. Hal tersebut merupakan dasar dalam terjadinya proses sosial atau disebut juga dengan interaksi sosial. Lalu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu interaksi sosial asosiatif, interaksi sosial disosiatif, dan interaksi sosial akomodatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk yang mengarah kepada penyatuan. Jenis interaksi sosial ini juga terdiri dari beberapa hal, yaitu seperti akulturasi, kerjasama, dan asimilasi. Interaktif sosial disosiatif ialah jenis interaksi yang mengarah kepada permasalahan atau perpecahan antara individu atau kelompok. Ada beberapa hal dalam bentuk interaksi sosial ini, diantaranya kontravensi, persaingan atau kompetisi, dan konflik. Dan interaksi sosial akomodatif ialah proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Tujuan interaksi ini yaitu untuk mencegah ketegangan terhadap konflik.
Yang selanjutnya, pengertian masyarakat dan komunitas. Pengertian masyarakat ialah sekelompok orang yang hidup bersama-sama di suatu wilayah atau di tempat dan membentuk sistem-sistem baik terbuka ataupun yang tertutup. Interaksi yang terjadi di dalamnya yaitu antara individu yang ada di kelompok tersebut. Lalu yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri masyarakat. Ciri-ciri masyarakat ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, hidupnya secara berkelompok. Yang kedua, terdapat suatu kebudayaan. Yang ketiga, terdapat interaksi antar anggota. Yang keempat, mengalami perubahan. Yang kelima, adanya seorang pemimpin. Dan yang terakhir yaitu memiliki stratifikasi sosial. Itulah 6 ciri-ciri masyarakat. Masyarakat di sini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa. Masyarakat kota yaitu suatu tempat yang dimana masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan ekonomisnya di pasar lokal. Kota juga pemukiman yang relatifnya sangat besar, padat, dan permanen. Kota ditempatkan oleh masyarakat yang heterogen kedudukan sosialnya. Contohnya yaitu dari segi pemakaian outfit ataupun dari beberapa perbelanjaan yang lainnya. Yang selanjutnya, masyarakat desa. Masyarakat desa merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, di dalam masyarakat desa akan terjadi interaksi yang dilakukan secara teratur dan mengikuti struktur yang sudah ditetapkan. Yang terakhir yaitu mengenai tentang pengertian komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas merupakan sekelompok sosial di dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa individu, yang dimana individu tersebut saling berinteraksi di dalam lingkungan tertentu. Di dalam komunitas biasanya yang mempunyai keterkaitan dengan latar belakang yang sama, walaupun dalam komunitas ini muncul dengan memiliki arti tersendiri sesuai dengan konteksnya masing-masing. Di dalam komunitas pun terdapat ciri-ciri, yaitu ciri-ciri komunitas yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang satu terdapat motivasi, dorongan, dan juga motif yang sama antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Yang kedua, terdapat pembagian tugas dalam penyelesaian suatu masalah atau pengelolaan dalam suatu hal sehingga masing-masing anggota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab tersendiri di dalam kelompoknya. Yang ketiga, adanya akibat dari interaksi yang dilakukan oleh salah satu individu dengan individu yang lainnya. Yang keempat, terbentuknya aturan yang sesuai dengan norma-norma yang ditingkatkan dan diciptakan oleh anggotanya. Dan yang terakhir, kepentingan bersama demi keberlangsungan kelompok yang lebih diutamakan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tentang pengertian sosialisasi dan interaksi sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.